Kesaksian anak-anak diragukan. Guru Supriyani bantah semua tudingan. 8 orang saksi dihadirkan saat sidang ketiga kasus Guru Suryani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Dari 8 saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya masih anak-anak atau di bawah umur sehingga sidang di Pengadilan Negeri PN Andoolo berlangsung secara tertutup. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan 3 saksi anak yang telah diperiksa tidak bisa dijadikan sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat dan keterangan saksi tidak disumpah. Sehingga pernyataan saksi anak seharusnya hanya dijadikan petunjuk untuk melihat fakta yang sebenarnya. Dari beberapa anak diperiksa, ia menemukan fakta banyak keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP tidak sesuai yang disampaikan saat persidangan hari ini. Dalam BAP, anak seorang polisi dianiaya pukul 10 WITA. Sedangkan di persidangan ketiga ini disampaikan penganiayaan pukul 8.30 WITA. Sementara saksi anak lainnya atau saksi terakhir mengatakan tidak tahu. Padahal saat di kantor polisi, mereka bersama-sama mengatakan pukul 10 WITA. Yang menarik tadi juga masalah pukulan. Tadi terungkap fakta katanya anak oknum polisis dipukul dalam posisi berdiri. Di depannya ada meja, dan di belakangnya ada kursi. Kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Kalau kita lihat bekas luka, itu lukanya sejajar di paha. Makanya itu yang aneh kalau kita lihat. Bagaimana caranya dia dipukul sejajar paha? Padahal di belakang ada penghalang sandaran kursi, kata Andri usai persidangan. Andri menyampaikan, keterangan saksi anak terkait cara memukul juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan dipukul dari atas, sedang yang lainnya mengatakan dipukul dari atas, tetapi pelan. Kemudian, ada pula yang mengatakan anak dari oknum polisi tersebut dipukul dengan gagang sapu bagian tengah, sedang yang lainnya mengatakan dengan ujung sapu. Jadi banyak keterangan yang tidak sesuai. Makanya sejak dari awal keterangan anak ini sebagai dasar kepolisian dan jaksa untuk menetapkan tersangka diragukan. Apalagi keterangan anak ini saat di BAP banyak yang copy paste. Maksudnya sama semua, jelasnya. Dari ketiga saksi anak yang hadir, tak menjelaskan alasan Supriyani memukul muridnya yang anak polisi. Kami menduga BAP ini copy paste aja. Dari ketiga saksi kami tanya, tiba-tiba Supriyani masuk pukul D harusnya ada alasannya toh. Terus tadi waktu dipukul D tidak ada yang mendengar menjerit. Padahal kalau kita lihat dampak lukanya, pasti ada jeritan, paling tidak berteriak. Termasuk yang terakhir, dia tidak dengar saksi itu bunyi, kata dia. Supriyani tetap teguh membantah tudingan menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Menurutnya, tidak ada yang benar dari pernyataan saksi. Bahkan kejadian sebenarnya memang tidak adanya penganiayaan saat April tahun 2024 itu. Semua keterangan dari saksi anak, semuanya tidak benar. Memang tidak ada kejadian itu, jelasnya. Sementara itu, ayah korban, Aibda HW saat ditemui tribunnyusultra.com, enggan berkomentar usai persidangan, serahkan ke PH, penasihat hukum, kata Aibda dengan mengenakan kemeja coklat. Supriyani kini bingung cari tempat aman usai Camat Baito Sudarsono dicopot. Pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya penasehat hukum mempercayakan rumah jabatan Camat Baito Sudarsono untuk menjadi rumah aman bagi Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi. Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut.
LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengatakan penggantian Camat Baito salah satunya karena tak melaporkan perkembangan kasus Guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak, Aibda WH, dapat terselesaikan. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan dulu, kata Surunudin. Pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Lanjutnya usai menggelar rapat di Aula Rapat Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan. Nah sekarang, Awalnya ngotot penjarakan Supriyani, kini jaksa minta cara damai usai viral. Sikap berbeda ditunjukkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Bahkan, Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Anang Supriyatna yang ditemui saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konsel, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, mengatakan, kasus Guru Supriyani telah menyita perhatian warga Sulawesi Tenggara, Sultra, bahkan seluruh Indonesia, karena telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Kendati demikian, Anang berharap dalam perjalanan sidang yang berlangsung dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Ia juga mengapresiasi pihak pengadilan karena telah menerima penangguhan penahanan Supriyani sebelumnya. Sehingga, Supriyani bisa dikeluarkan dari Lapas Perempuan 3 Kendari pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dan Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini.